Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah function atau user defined function pada kasus benda jatuh bebas. Nah, sebelum kita bisa bikin user defined function untuk kasus benda bebas, untuk kasus benda jatuh bebas, kita harus turunkan dulu rumus-rumus yang berkaitan dengan benda jatuh bebas. Nah, tujuan kita nanti adalah membuat function untuk menghitung kecepatan dan jarak ketika sebuah benda itu dijatuhkan secara bebas, artinya dia jatuh karena gravitasi bumi. Nah, untuk menurunkan persamaan benda jatuh bebas, kita harus buat diagram bodi bebasnya dulu atau DBB-nya. Ini adalah misalkan sebuah batu dengan massa M. Ini massanya M. Dan jatuh dari atas. Jatuh di atas berarti dia gerakannya adalah turun ke bawah sini. Ke bawah berarti gaya-gaya yang bekerja itu ada dua. Yang pertama adalah gaya gravitasi, yaitu M kalikan G. Dan yang kedua adalah gaya inersia. Karena gerakan benda ini ke bawah, berarti gaya inersianya adalah mengarah ke atas. Gaya inersia itu adalah M kalikan A. Nah, kita lebih suka menggunakan X ya. Jadi ini titik nolnya. Kita titik nolnya di sini. Maksudnya titik untuk menghitung jarak itu dari pusatnya ini. Ini misalkan kondisi awalnya. Kemudian jarak turunnya ke bawah itu kita simbolkan dihitung dari jarak awalnya. Mula-mulanya adalah X. Ini adalah perpindahannya X, kemudian kecepatannya adalah X dot, dan percepatannya adalah X double dot. Ini diukur dari kondisi awalnya atau tinggi awalnya atau tinggi mula-mulanya. Nah, berarti gaya inersianya adalah M kalikan A nya ya ini kita gunakan X double dot, M kalikan X double dot. Nah, berarti hanya ada dua gaya, kita gunakan persamaan hukum Newton pertama, itu sigma F sama dengan 0. Nah, kenapa kita gunakan hukum Newton pertama? Karena kita sudah menggambarkan gaya inersianya yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, karena ini dia percepatannya ke bawah, dia harus semakin cepat berarti gaya inersianya kan ke atas. Nah, dengan hukum Newton pertama sigma F sama dengan 0 berarti mx double dot sama dengan M kalikan G, sehingga x double dot itu sama dengan G. Jadi percepatan yang terjadi itu akan sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, pertanyaannya berapa kecepatannya di waktu tertentu dan berapa jaraknya ketika waktu tertentu. Nah, kecepatan itu adalah x dot, turunan dari x, kita simbolkan v, kemudian jaraknya itu adalah x. Nah, kita selesaikan dulu untuk mencari kecepatannya, yaitu mencari kecepatan ketika t tertentu, ketika waktu tertentu, atau kita sebutnya adalah vt. Nah, kita mulai dari persamaan x double dot sama dengan g, yaitu ini x double dot sama dengan g. Nah, ini kita rubah bentuknya menjadi persamaan diferensial, yaitu x dot dibagi dengan dt. dx dot per dt itu artinya adalah turunan dari x dot, yaitu x double dot. Nah, simbol dot itu artinya adalah simbol turunan ya. Nah, kita tahu bahwa x dot itu sama dengan v, sehingga ini dx dot sama dengan g kalikan ini pindah ke sini dt-nya, g kalikan dt. X dot kita rubah menjadi dv, x dot kita rubah jadi v, sehingga menjadi dv sama dengan g kalikan dt. Nah, supaya kita bisa memperoleh v kecepatan, kita harus integralkan baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, kita integralkan dengan batas yang dv itu kita integralkan, kita total dari v0 sampai vt, dari kecepatan awal sampai kecepatan ketika t. Nah, yang t nya di mana? T nya kita hitung itu dari t sama dengan 0 sampai dengan t. Berarti ini t nya ya sama dengan t. Batasnya adalah t, dari t sama dengan 0 sampai t. Nah, dv kita integralkan adalah v dengan batas v0 sampai dengan vt. Sedangkan g dt kita integralkan, karena g nya itu konstan berarti tetap g kalikan t. Integral dari dt adalah t dari 0 sampai dengan t.
Nah, sehingga yang sebelah kanan ini T itu tetap menjadi T karena ini 0. Yang sebelah kiri itu adalah menjadi VT dikurangi dengan V0, sehingga V ketika waktu tertentu VT itu sama dengan V0 tambah GT. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung kecepatan di waktu tertentu, waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita akan mencari bagaimana rumus mencari jarak. Nah, kita untuk menghitung jarak ketika T tertentu, kita simbolkan XT atau X juga boleh. Nah, kita gunakan persamaan yang sudah kita temukan tadi, yaitu VT sama dengan V0 plus GT. Nah, VT sama dengan V0 plus GT, kita terjemahkan VT itu adalah dx per dt. Kan kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, sehingga bisa kita simpulkan dx per dt sama dengan V0 plus GT. Sehingga dx sama dengan V0 plus GT kalikan dt, ini pindah ke kanan. Nah, kita integralkan baik sebelah kiri maupun sebelah kanan sama dengan. Nah, dx kita ambil batas dari jarak mula-mula sampai jarak akhir. Nah, jarak mula-mulanya itu kita bisa nanti kita anggap sebagai 0. Jaraknya pertama awalnya ada 0, kemudian jarak terakhirnya itu kita bisa namakan x ketika t, yaitu xt. Jadi integral x0 sama dengan xt dx sama dengan T seperti tadi, dari T sama dengan 0 sampai T V0 plus GT kalikan dt. Nah, ini dx diintegralkan adalah x, batasnya adalah x0 sama dengan 0 sampai xt sama dengan x. Xt kita anggap aja x, x0 nya adalah 0. Kemudian yang sebelah kanan sama dengan V0 diintegralkan adalah V0t, GT diintegralkan adalah menjadi setengah GT kuadrat dengan batas T0 sampai dengan T, sehingga hasil akhirnya adalah ini menjadi X sama dengan V0t ditambah setengah GT kuadrat. Nah, kita sudah ketemu rumus untuk mencari jarak dan rumus untuk mencari kecepatan pada kasus benda jatuh bebas. Itu bersama. Nah, sekarang kita buat function untuk menghitung kecepatan dan jarak V dan X untuk kasus kasus benda jatuh bebas tersebut. Nah, di baris pertama seperti biasa kita harus tuliskan function. Ini kita tulis nanti di script filenya. Ini function, kemudian karena outputnya itu 2, yaitu jarak dan kecepatan, kita gunakan kurung kotak. Jarak koma kecepatan sama dengan jatuh, kita namai fungsinya adalah jatuh, kemudian dalam kurung variabel inputnya adalah G percepatan gravitasi, V0 adalah kecepatan awalnya, dan T adalah waktunya. Nah, kita bisa kasih komentar supaya suatu saat ketika kita membuka file ini kita ingat nama-nama variabelnya dan artinya, definisi variabel-variabelnya. Ini sebagai contoh kita kasih komentar menghitung jarak yang ditempuh dan kecepatan dari benda jatuh sebagai fungsi dari percepatan gravitasi G. Ini penjelasan dari koefisiennya, penjelasan dari variabel yang digunakan maksud saya. Kemudian kecepatan awalnya adalah V0 dan waktu adalah T. Ini ada tanda persennya, berarti sebelah kanan, kalau sebelah kanan sama kalau kita menggunakan tanda persen itu sebelah kanannya tidak akan dieksekusi oleh MATLAB. Nah, kalau satu baris kurang bisa kita lanjutkan di baris berikutnya, tetapi dengan menggunakan tanda persen juga. Nah, setelah kita kasih nama fungsinya yaitu jatuh, kemudian kita sudah kasih nama variabel outputnya yaitu jarak dan kecepatan, kita sudah kasih nama variabel inputnya yaitu G, V0, dan T. Setelah itu kita definisikan jarak itu apa, kecepatan itu apa. Jaraknya kita gunakan rumus yang di awal tadi yaitu V0t tambah setengah GT kuadrat. Nah, ini kalau misalkan nanti kita gunakan array, berarti kuadratnya ini harus kita kasih elemen by elemen operation. Jadi T titik pangkat 2. Karena kalau kita hanya gunakan T pangkat 2, nanti kalau kita masukkan T-nya itu array dari 0 sampai dengan 100 detik misalkan, nanti akan error. Nah, supaya nanti berfungsi baik untuk skalar maupun array, kita gunakan titik ini. Kalau perkalian array dengan skalar kan nggak masalah, tidak perlu tanda titik. Kalau ini pangkat ini kita perlu tanda titik.
Nah, ini adalah rumus jaraknya, kecepatannya kita gunakan rumus putih, yaitu V0 plus GT. Nah, ini adalah fungsinya. Nanti kita coba. Nah, sekarang setelah kita bikin fungsi ini, kita simpan. Bagaimana cara memanggilnya? Ini ada beberapa cara memanggilnya. Cara memanggil function dalam hal ini adalah user defined function. Nah, yang pertama kita bisa definisikan dulu di command window-nya, itu kita kasih variabel G berapa nilainya, V0 berapa, T-nya berapa, kemudian kita panggil dengan seperti ini, yaitu tanda kurung ini jarak kecepatan, kemudian sama dengan jatuh G V0 T, karena nama fungsinya adalah jatuh, ini adalah variabel inputnya, yaitu ini. Nanti outputnya adalah jarak dan kecepatan. Kemudian cara yang kedua, kita tidak perlu mendefinisikan di luar dari functionnya ini, kita bisa langsung mengisi inputnya itu di baris pemanggilan function, yaitu ini jarak kecepatan sama dengan jatuh. Kita langsung isikan nilai-nilainya, yaitu 9,8, 5, dan 5. Artinya ini urutannya itu adalah G, 5, G nya itu 9,8, V0 nya itu 5, T nya adalah 5. Nah, untuk kasus yang array seperti ini cara memanggilnya, jarak kecepatan, jatuh, ini sama, ini tinggal T nya itu dikasih array. Ketika T nya array, maka nanti jaraknya juga, jumlah elemennya itu akan sama dengan sejumlah T, kecepatannya juga sama dengan jumlah elemen T nya. Nah, itu adalah teorinya. Sekarang kita tuliskan dalam MATLAB. Nah, kita buka script file. Oke, ini script filenya, editornya kita buka. Nah, jangan lupa pastikan ini ada di current foldernya, current folder yang kita inginkan, sehingga nanti kalau kita menyimpan file fungsinya ini akan masuk di current folder dan bisa kita eksekusi. Nah, kita buat function, kemudian outputnya 2, yaitu jarak dan kecepatan. Nama fungsinya adalah jatuh, dan inputnya adalah G V0 T, gravitasi V0 atau VO ya, V0 ya, V0 dan T. Kemudian kita definisikan jarak itu apa, kecepatan itu apa. Jarak itu adalah V0 kalikan T, itu rumusnya lupa, V0 T plus setengah GT kuadrat, V0 T plus setengah kalikan G kalikan T kuadrat, kita gunakan elemen ke elemen, T plus setengah GT kuadrat. Kemudian kecepatannya V0 plus G kalikan T. Kita bisa gunakan komentar atau tidak, kita tuliskan komentar aja di sini. Komentarnya adalah ya, kita tuliskan komentar ini. Menghitung jarak yang ditempuh dan kecepatan dari benda jatuh bebas sebagai fungsi dari percepatan gravitasi G, kemudian kecepatan awal
F0 dan waktu T. Nah, ini kalau kita pengen gunakan komentar supaya kita tidak lupa suatu saat ketika kita buka function ini. Nah, sekarang kita tinggal simpan, klik save. Nah, ini sudah otomatis jatuh gitu namanya. Nah, sekarang kita mau panggil di command window-nya. Nah, cara manggil itu bisa di command window, bisa di script file yang lain ya. Tapi ini saya contohkan di command window supaya gampang. Kita cek dulu apakah ada function jatuh. Ada. Nah, kasus yang pertama kita akan panggil dengan cara yang ini. Kita definisikan dulu G, V0 dan T. G adalah 9,8, V0 nya adalah 5, T nya adalah 5 juga. Nah, kita bisa panggil ini karena outputnya 2, kita harus gunakan dua variabel output. Ini bisa bebas ini, tapi ini saya samakan dengan di fungsinya supaya mudah dipahami. Ini jarak kecepatan, jatuh. Ini urutannya tadi adalah G, V0, T. G, V0, T. Nah, jaraknya adalah 147,5 meter misalkan, dan kecepatannya adalah 54 meter per detik. Ini juga bisa kita gunakan langsung ya. Jadi ini kita gunakan 9,8, kemudian cara yang kedua dengan langsung dalam satu baris 5. Nah, sama. Nah, bagaimana kalau sebuah array? Kalau misalkan array berarti misalkan kita pengen tahu dari waktu T nya 0 sampai 10 detik. Nah, ini berarti ini terjadi 11 elemen, berarti ada 11 kolom, baik jarak maupun kecepatannya. Nah, bisa kita plot misalkan plot T, jarak, T, kecepatan. Sebentar. X-nya T. Oh sorry, ini ya, T nya 0 sampai 10 ini, sorry. T nya adalah 0 sampai 10 juga sama, kita ganti 0 sampai 10. Ya. Ini jaraknya yang hijau, kecepatan yang biru. Kecepatan semakin cepat. Ini jaraknya. Oke, demikian contoh untuk membuat sebuah fungsi untuk kasus benda jatuh bebas. Sampai ketemu di video selanjutnya.